Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit menambahkan ulasan tentang Wahyu Gagak Emprit sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Sudah berhari-hari, Senopati Engaloko merambah hutan di sisi timur kerajaan Mataram yang dipimpinnya. Bersama Ki Jurumartani, dia telah menempuh perjalanan berhari-hari untuk melaksanakan pertapaan. "Aku sangat haus, Paman," kata sang Senopati kepada orang tua yang menjadi teman seperjuangan ayahnya, Ki Ageng Pemanahan tersebut. Ki Jurumartani yang juga berposisi sebagai patih kerajaan Mataram merasa iba dengan kondisi rajanya. Dia menyadari Senopati memang sudah cukup lelah. Sesakti apapun manusia, jika tidak minum, maka tetap saja akan tidak berdaya. Sebagaimana tertuang dalam serat Srinoto Babat Tanah Jawi, disebutkan Ki Jurumartani berupaya untuk mencari air tetapi tak juga berhasil. Sampai kemudian dia ingat wilayah tersebut dekat dengan rumah seorang yang sangat diseganinya, yakni Ki Ageng Giring. "Sebaiknya kita ke rumah Ki Ageng Giring saja, Nger," kata Ki Jurumartani yang diiyakan oleh sang Senopati. Ki Ageng Giring sedikit kaget dengan kedatangan dua orang tersebut. Untuk Ki Jurumartani, dia sudah tidak asing, tetapi sosok muda yang bersamanya belum pernah dia lihat sebelumnya. Darahnya tiba-tiba berdesir ketika Ki Jurumartani memperkenalkan siapa orang yang bersamanya tersebut. "Ini adalah Senopati Engaloko, Ki," kata Ki Jurumartani. Bagi Ki Ageng Giring, nama Senopati Engaloko sudah kerap dia dengar, tetapi baru kali ini ia bertemu langsung. Bukan sebagai raja yang membuat Ki Ageng Giring jantungnya berdetak cepat, tetapi dia ingat dengan Ki Ageng Pemanahan, ayahnya yang sudah mengikat sebuah janji dengannya. Segera Ki Ageng Giring menjamu dua tamunya tersebut. Seorang gadis keluar sambil membawa makanan dan minuman untuk para tamu. Gadis yang ternyata adalah putri dari Ki Ageng Giring. Dua tokoh tua, yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Jurumartani, tiba-tiba memiliki pikiran yang sama. Mungkin gadis ini akan jadi jalan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang jika tidak diselesaikan akan terus mengganggu perjalanan Mataram, batin Ki Jurumartani. Ki Ageng Giring, tokoh yang menetap di Gunung Kidul, memang sudah menjadi sosok yang sangat penting bagi keberadaan Mataram. Perjanjiannya dengan Ki Ageng Pemanahan sangat terkenal ketika mereka masih sama-sama berjuang mencari Wahyu Kedaton. Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan disebut sama-sama merupakan murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena sama-sama terah Majapahit, keduanya bertekad untuk meneruskan kejayaan negeri tersebut. Terlepas apakah kisah ini nyata atau sanepan, dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan Ki Ageng Giring mendapatkan wangsit bahwa wahyu kerajaan akan turun pada sebuah pohon kelapa yang hanya berbuah satu. Siapa yang meminum air tersebut dalam sekali teguk, maka dialah yang akan menurunkan para raja Jawa selanjutnya. Singkat cerita, Ki Ageng Giring memetik buah kelapa tersebut, lalu menyimpannya dan
tinggal ke ladang. Ketika Ki Ageng Giring berada di ladang, Ki Ageng Pemanahan datang dan meminum air kelapa tersebut. Tentu saja ini membuat Ki Ageng Giring kaget, kecewa, namun tak bisa berbuat apa-apa. Sudah takdir bukan keturunannya yang menjadi raja. Tetapi kemudian Ki Ageng Giring meminta janji Ki Ageng Pemanahan bahwa nantinya Raja ketujuh Mataram harus diambil dari keturunannya. Dan Ki Ageng Pemanahan pun menyetujuinya. Perjanjian itulah yang membuat Ki Ageng Giring berdesir saat kedatangan Senopati Enggalogo. Saat melihat anak gadisnya keluar, Ki Ageng Giring ingin meminta agar sang Senopati menikahinya, supaya ada jalan untuk memenuhi janji tersebut. Tetapi bagaimanapun, dia tidak ingin terlalu merendahkan diri. Dalam pemikiran Ki Jurumartani juga muncul ide yang sama, tetapi dia masih menahan diri dan akan mencari waktu yang tepat untuk berbicara kepada sang Senopati. Setelah merasa cukup, kedua tamu itu segera mohon pamit. Dan dalam perjalanan dari rumah Ki Ageng Giring, Ki Jurumartani mengungkapkan idenya agar sang raja pertama Mataram itu menikahi putri Ki Ageng Giring. Awalnya sang raja menolak. Tetapi setelah dijelaskan tentang perjanjian ayahnya dengan Ki Ageng Giring, mau tidak mau sang Senopati mulai berpikir. Jika tidak diselesaikan, masalah ini akan terus mengganggu perjalanan Mungger, rayu Ki Jurumartani. Akhirnya Panembahan Senopati tidak bisa menolak keinginan Ki Jurumartani. Keduanya kembali ke kediaman Ki Ageng Giring dan menyatakan niatnya untuk mempersunting putri Ki Ageng, yang tentu saja disambut gembira oleh Ki Ageng Giring. Setelah menikah, sang Senopati tinggal beberapa waktu di tempat tersebut. Disebutkan sang Senopati kemudian kembali ke Mataram dan istrinya ditinggal dalam kondisi hamil. Lagi-lagi Ki Jurumartani menunjukkan dirinya sebagai pengatur strategi yang handal, karena setidaknya tidak ada lagi masalah dengan Ki Ageng Giring yang bisa saja meletup menjadi sebuah perlawanan di masa mendatang. Hanya saja, apakah kemudian janji Raja ketujuh adalah keturunan Ki Ageng Giring? Memang terlalu sulit untuk dilacak dan dibuktikan. Salah satunya karena intrik dan campur tangan politik Jawa pada kurun waktu itu sangat keras. Kerajaan Mataram berpindah-pindah dari kota gede ke Pleret, dari Pleret ke Kartosuro, dan akhirnya dari Kartosuro ke Surakarta. Kita hanya bisa menelusur Panembahan Senopati menurunkan Mas Jolang atau Panembahan Setokrapyak. Panembahan Setokrapyak menurunkan Raden Mas Rangsang yang kita kenal dengan sebutan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak keemasannya secara kewilayahan, keprajuritan, keagamaan, sosial budaya, dan ekonomi. Namun, pasca Sultan Agung, Mataram benar-benar harus berjuang mempertahankan eksistensinya karena banyak intrik, baik internal maupun eksternal, yang berupa kedatangan para penjajah. Babat Nitik Sultan Agung yang menguraikan perjalanan sang sultan mengisahkan pada suatu ketika Prameswari Amangkurat I, yaitu Ratu Labuan, melahirkan seorang bayi yang cacat. Bersamaan dengan itu, istri Pangeran Aryo Wiromanggolo
Piai Kacoran yang merupakan keturunan Giring juga melahirkan seorang bayi yang sehat dan tampan. Amangkurat I mengenal Panembahan Kacoran sebagai seorang ulama sepuh yang dapat menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu, putranya yang cacat dibawa ke Kacoran untuk dimintakan penyembuhannya. Panembahan Kacoran merasa bahwa inilah kesempatan yang baik untuk merajakan keturunannya. Bayi anak Wiromanggololah yang dikembalikan ke Amangkurat I ditukar dengan menyatakan bahwa upaya penyembuhannya telah berhasil. Bayi itu kemudian dikenal sebagai Pangeran Puger. Dengan demikian, tertepatilah bahwa pada urutan keturunan ke-7, keturunan Ki Ageng Giringlah yang menjadi raja. Meskipun silsilah itu diambil dari garis perempuan. Pangeran Puger kemudian menjadi Raja Mataram dengan gelar Paku Buwono I dan diyakini berdarah Giring. Demikianlah sedikit ulasan tentang Wahyu Gagak Emprit. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu untuk mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.